Halo teman-teman semua, selamat datang di Mitra Sepak Bola. Bareng gua Iid Muhyi, ada sajian informasi dari sepak bola tanah air yang tentunya akan menemani hari Senin kalian. Ada Persijap Jepara dan juga PSM Makassar yang akhirnya bisa lolos dari ancaman zona degradasi. Dan tentunya ada berita yang paling hangat. Persib Bandung berhasil menjadi naga di Stadion Segiri Samarinda usai mengalahkan Persija Jakarta. Dan semoga informasi-informasi dari sepak bola tanah air ini bisa menemani hari Senin kalian. Dan semoga hari Senin kalian itu bergembira. Tetap semangat meskipun ini adalah hari Senin. Oke, let's go kawan-kawan. Jadi kita buka dulu dari berita PSM Makassar yang akhirnya bisa lolos dari ancaman zona degradasi. PSM Makassar meskipun kalah dari Arema di pekan ke-32 ini, tapi mereka memastikan untuk tetap berlaga di kompetisi kasta tertinggi musim depan. Karena Persis Solonya gagal menang menghadapi Persebaya Surabaya. Dan dengan hasil Persis Solo imbang dengan Persebaya Surabaya, ini membuat Persis Solo tidak akan bisa menyalip PSM Makassar. Meskipun ada kemungkinan menyamai poin, tapi PSM Makassarnya unggul secara head to head. Jadi PSM Makassar dipastikan aman dan tetap berlaga di Super League musim depan. PSM Makassar sendiri di musim ini memang tampil tidak meyakinkan ya. Mereka dalam performa yang tidak maksimal. Peringkat tertinggi mereka di musim ini sampai pekan ke-32 itu ada di peringkat ke-8 dan itu diraih pada pekan ke-13 lalu. Kemudian PSM Makassar juga mengalami rentetan negatif yang cukup panjang ya. Mereka dalam 4 laga awal imbang, kemudian mereka 4 kali kalah beruntun dari pekan ke-15 sampai pekan ke-18, kemudian mereka mengalami 4 kekalahan beruntun lagi dari pekan ke-21 sampai pekan ke-23. Sampai pekan ke-24. Jadi bisa dibilang PSM Makassar memang sedang dalam performa yang tidak baik-baik saja di musim ini. Tapi mereka akhirnya bisa tetap bertahan di Super League dan tentu saja diharapkan ayam jantan dari timur ini bisa mengevaluasi permainannya di musim depan dan bisa bersaing di papan atas. Ewako dan PSM Makassar masih menyisakan 2 laga sisa menghadapi Persib Bandung dan juga Madura United. Ya meskipun lawan yang dihadapi adalah peringkat atas yaitu Persib Bandung, tapi PSM Makassar sudah dipastikan aman dan tidak ada ancaman lagi dari Persis Solo di zona degradasi. Oke, jadi itu untuk PSM Makassar. Selamat pagi teman-teman yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi Selatan, di Maros, yang ada di Jeneponto dan seluruh Pulau Sulawesi. Semoga hari Senin kalian menyenangkan. Oke, let's go. Kita beralih ke Jawa Tengah. Persijap Jepara juga berhasil untuk lolos dari ancaman zona degradasi usai mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-0 di kandang dari Persita Tangerang. Dengan kemenangan Persijap 3-0 dari Persita Tangerang di pekan ke-32 ini membuat Laskar Kalinyamat tidak mungkin bisa disalip oleh Persis Solo dan itu membuat Persijap Jepara bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia untuk musim depan. Meskipun Persis Solo bisa menyamai poin dari Persijap Jepara, tapi Persijap unggul secara head to head dari Persis Solo. Persijap Jepara juga dalam performa yang tidak maksimal di musim ini. Meskipun mereka sempat mengejutkan di awal musim dengan mengalahkan Persib Bandung, kemudian mereka sampai naik ke peringkat ke-6 di awal-awal Liga Indonesia atau Super League di 2025-2026 ini. Tapi setelah itu mereka anjlok di posisi bawah gitu ya, dan mereka itu mengalami rentetan tanpa kemenangan yang cukup panjang, dan juga mereka itu hampir menghabiskan sisa musim ini atau menghabiskan musim ini itu di peringkat bawah. Tapi not bad lah bagi Persijap Jepara ya, mereka tidak terdegradasi dan ini adalah sebuah pencapaian yang tentu saja harus dirayakan oleh warga Jepara. Dan Persijap Jepara di laga menghadapi Persita Tangerang dengan kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat penting karena 2 laga sisa yang mereka hadapi adalah lawan yang sangat kuat yaitu Borneo dan juga Persib Bandung. 2 lawan yang mereka hadapi di pekan ke-33 dan pekan ke-34 itu adalah kandidat juara semua. Jadi beruntung
mereka berhasil mengalahkan Persita dan segera mengunci tempat di Super League musim depan. Dan semoga di musim depan Persija bisa bersaing di papan atas. Oke, dan berikutnya ini ada Madura United yang masih mendapatkan ancaman dari zona degradasi karena belum aman posisinya, masih ada kemungkinan untuk bisa disalip oleh Persis Solo. Tapi Madura United hanya butuh satu kemenangan jika ingin mengunci tempat di Super League musim depan. Dan Madura akan menghadapi Bayangkara di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada pekan ke-32 hari Senin. Jadi video ini paginya tayang, nah sorenya Madura United itu bermain. Dan jika Madura United menang, maka Madura dipastikan aman dan akan kembali berkompetisi di Super League musim depan. Artinya Persis Solo ini semakin dekat dengan jurang degradasi. Madura United juga tim yang memiliki kesulitan di musim ini karena mereka hampir tidak pernah naik ke papan atas. Mereka selalu menghabiskan musim ini di papan tengah sampai papan bawah, dan mereka juga punya rentetan hasil negatif yang cukup banyak dengan 14 pertandingan tanpa kemenangan. Kemudian mereka baru bisa bangkit atau punya momentum kebangkitan itu ya di pekan ke-30 dan 31 kemarin usai mengalahkan Semen Padang dan juga Bali United, dan itu menjadi modal yang penting tentunya untuk bisa menang menghadapi Bayangkara di Bandar Lampung. Dua laga sisa yang dihadapi oleh Madura United adalah menghadapi PSIM dan juga PSM Makassar. Ini tentu saja akan menjadi laga yang ditatap dengan serius oleh Madura karena mereka punya misi untuk bisa bertahan di musim depan. Terakhir ada Persis Solo dengan 28 poin saat ini. Mereka saat ini itu benar-benar sedang berada di ujung tanduk. Mereka punya kesempatan untuk lolos, tapi untuk bertahan di musim depan maksudnya, tapi peluangnya cukup kecil. Karena Madura United-nya itu akan menghadapi PSIM dan PSM di dua laga sisa andaikan menghadapi Bayangkaranya kalah. Sedangkan Persis Solonya itu menghadapi lawan yang cukup berat dalam dua laga sisa. Salah satunya adalah Dewa United. Jadi Persis Solo ini mereka sedang berada dalam kesulitan dan mereka diambang degradasi. Musim ini mereka hampir menghabiskan seluruh musim ini di papan bawah, dan mereka juga punya rentetan hasil negatif yang cukup banyak, 15 pertandingan tanpa kemenangan, dan tentu saja ini yang dikhawatirkan oleh publik Surakarta dan sekitarnya. Mereka akan kembali ke kasta kedua setelah mereka berhasil promosi pada musim 2021 ya, 2000 atau 2022 gitu. Coba koreksi kalau saya salah. Oke, dan itu ya teman-teman untuk 4 tim di papan bawah yang mana sangat sengit persaingannya, dan akhirnya 2 tim memastikan untuk bertahan dan 2 tim lainnya masih berjuang. Berikutnya ada Persib Bandung yang berhasil menjadi naga di kota Samarinda usai mengalahkan Persija Jakarta. Persib Bandung bermain luar biasa, sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-20 lewat gol Aladin Ajari, dan Persib bisa menyamakan kedudukan lewat Adam Alis di menit 28, serta Adam Alis juga yang berhasil mengembalikan keadaan di menuju akhir babak yang pertama. Adam Alis, anak Jakarta yang berhasil memberikan comeback bagi Persib Bandung dan membawa pulang 3 poin dari Samarinda untuk membuat Persib Bandung tetap berada di puncak klasemen dan saat ini unggul 3 poin dari Borneo karena Borneo-nya belum bermain menghadapi Bali United. Persib Bandung semakin dekat dengan gelar juara, dan jika Persib Bandung juara maka akan mencetak sejarah hat-trick juara atau juara secara beruntun sebanyak 3 kali. Di laga ini Persija Jakarta bermain menyerang penuh sementara Persib Bandung bertahan dengan cerdas. Mereka tidak melakukan kesalahan fatal di lini pertahanan, dan ketika mereka punya kesempatan untuk menyerang, mereka memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, dan ada 2 gol yang tercipta dari serangan balik Persib. Salah satunya adalah ketika Adam Alis mendapatkan umpan dari Tom Hai dan Adam Alis berhasil mengeksekusi bola dengan sempurna meskipun mendapatkan kawalan dari Doni Tripamungkas. Dan ini adalah bukti bahwa efektivitas yang dimiliki oleh Persib Bandung menjadi kunci kemenangan dan membuat Persib Bandung saat ini berada di puncak klasemen. Dan terlihat juga bagaimana mental juara yang diperlihatkan oleh Persib Bandung di laga ini. Mereka tertinggal lebih dulu tapi tetap bermain dengan tenang, tetap memikirkan solusi untuk mencari jalan keluar, dan akhirnya ketemulah solusinya dan mereka berhasil mengunci kemenangan.
Luar biasa Persib Bandung, ini adalah mental juara yang dipertontonkan di Stadion Segiri Samarinda. Itu dia untuk sajian hari Senin teman-teman dari Super League atau dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk dukung mitra sepak bola dan mohon maaf kalau video ini masih banyak kekurangan. Semoga di video berikutnya bisa diperbaiki. Jadi mohon kritik, saran dan masukan melalui kolom komentar. Jangan lupa berikan salam juga di kolom komentar dan terima kasih telah menonton. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga menyenangkan dan sampai jumpa.